Listener di Smart Community malam hari ini masih bersama dengan teman-teman generasi masih semangat. Yeay, masih dong. Masih. Iya, ya karena generasi hebat, cie. Insya Allah mereka ini akan Amin. melahirkan generasi-generasi emas Amin. di 2045. Amin, 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 amin. Nah, dari pilot project yang teman-teman akan laksanakan minggu depan gitu ya. Buat Anda smart listener yang ingin beri ikutan juga boleh banget ya. Boleh. Terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Nah, udah ada approach nggak sih atau pendekatan yang lebih jauh ini disounding ke pihak pemerintah gitu, atau dari pemerintah sendiri udah tahu dan responnya kayak gimana? Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita punya orang dalam. Oh iya, baik. kita punya orang dalam di Kementerian Kemenkominfo Yap. sebenarnya. Jadi kita udah sounding kabar ini untuk ke mereka. Ternyata alhamdulillah responnya bagus banget. Bahkan mereka mau juga terlibat di kegiatan ini. Karena memang kan Kemenkominfo sebenarnya sudah melakukan kegiatan ini ya. Cuman memang kegiatannya itu masih via daring. Nah, sementara kita ini sudah luring dan offline gitu. Kalau dari pemerintah setempat kayaknya nanti Kak Kama yang jawab. Ya. Nah, gimana Kakak Kama? Ya, kalau untuk di pemerintah tempat kayak wali kota dan sebagainya kita belum sentuh ke sana, tapi insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk menawarkan sebuah program, apalagi Pak Wali Kota Makassar ini, Pak Dhani Pemantau, punya program namanya Smart City. Nah, ini coba kita untuk gandeng sama-sama bagaimana mencerdaskan anak-anak lorong yang ada di Kota Makassar. Oke, gitu. Nah, ini menyangkut juga dengan program dari pemerintah gitu ya. Tapi mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri kan ada program prioritasnya gitu ya. Salah satunya adalah pendidikan untuk si guru-guru ini gitu, guru-guru penggerak gitu. Ya, tagline Merdeka Belajar kita udah pahami sama-sama gitu. Semerdeka itu kita untuk dikasih ruang belajar sampai kapan, dengan cara apapun, Benar. metode apapun gitu ya. Nah, ada nggak sih upaya gitu untuk mensinkronkan program dari Kementerian Pendidikan ini dengan program yang teman-teman jalankan gitu, biar gaungnya bisa lebih besar lagi, dampaknya juga bisa lebih besar gitu. Yes. Jadi memang sebenarnya ada dua pihak yang sangat berkaitan dengan kita. Jadi ada Kemenkominfo sama memang Kementerian Pendidikan. Jadi dua kementerian ini memang sangat berkaitan erat dengan kita karena memang kita nyentuhnya ke situ ya. Sama satu lagi nih, kita masuk ke sosial juga. Jadi Kementerian Sosial juga kita akan masukin. Nah, kita berharap 3 elemen ini kita akan menjadi mitra dari 3 kementerian ini. Gitu kan. Supaya tadi berharapnya kita juga gaungnya akan besar. Gaung ini maksud kami adalah kalau kita cuma bergerak di Kota Makassar, saya rasa belum cukup ya. Sementara kita berharapnya area coverage-nya kita Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Nah, kita berharap apapun yang kita lakukan di Makassar juga didengar sama saudara kita di Papua, di Ambon, di NTT, itu yang jauh banget. Ya, tahu sendiri ya Karifa ya. Karifa juga bergerak di pendidikan, soalnya pasti tahu banget bagaimana tingkat kualitasnya, bagaimana kesenjangan kualitasnya kita. Nah, ini kita coba untuk samaratakan gitu kan. At least kalau di sini 9, ya minimal saudara kita yang di Papua sana 7. Karena kalau mau jajal 9 juga PR banget ya. Gitu kan. Oke, dari teman-teman sendiri apa nih harapannya ke depan buat generasi dan juga buat pendidikan kita lah ya, di khususnya di Indonesia Timur ini, dengan teman-teman sekarang udah hadir gitu ya. Apa harapannya ke depan? Iya, kalau saya harapannya adalah bagaimana generasi betul-betul hadir sebagai wadahnya teman-teman untuk mengimplementasikan segala potensi-potensi yang untuk membantu masyarakat dan guru-guru. Artinya lah bagaimana kita bisa lebih bermanfaat lagi kepada orang banyak daripada generasi ini. Oke, kalau Kak Yuda? Yes, kalau saya sendiri sih sebenarnya kita coba untuk menyelesaikan
mitos dari hasil riset yang tadi saya sempat sampaikan bahwa generasi alpha nanti akan menjadi lost generation, gitu. Wow. Dan ini menjadi PR kita sama-sama gitu. Ibaratnya kayak kejahatan anak-anak yang berbuat jahat itu bukan anak-anak yang harus dipenjarakan, harusnya kita semua yang harus dipenjarakan, karena kita juga kita yang harusnya bertanggung jawab terhadap anak-anak. Generasi setelah kita itu adalah tanggung jawab kita. That's why generasi hadir untuk kita semua. Tapi saya juga pengen banget kalau teman-teman semua di luar sana yang smart listener ini mendengar, generasi ini kita desain memang untuk se-fleksibel mungkin. Itu kenapa teman-teman gak punya alasan untuk tidak bergabung bersama kita. Bisa mengambil peran apapun di generasi ini. Cara gabungnya seperti apa? Cara untuk ikutan kegiatannya? Cara gabungnya itu silakan follow Instagram di Generasi, jadi Gerakan Literasi Pemuda untuk Negeri. Silakan follow, nanti di situ ada link registrasinya. Silakan isi. Di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas sama-sama. Wait. Oke deh, thank you ya untuk Kak Yuda dan juga Kak Kamarudin sudah meluangkan waktunya malam hari ini, dan semoga dari obrolan kita ini banyak yang terketuk hatinya. Amin. Untuk sama-sama bisa ikut bergerak bersama generasi ya, Gerakan Literasi Pemuda untuk Negeri. Dan juga mungkin yang tadinya udah tahu nih, udah aware sebegini rumit gitu permasalahan kita di pendidikan khususnya di masa pandemi, dari sini yang mungkin sebelumnya udah tahu masalah tapi nggak tahu mau ngapain, udah tahu nih mau ngapain. Betul. Mau temenan atau kolaborasi sama siapa ya, sama generasi gitu ya. Boleh langsung cek Instagramnya @generasi ya Kak ya. Generasi. Oke, bisa langsung dicari sekarang juga. Generasi.Timur Indonesia. Generasi.Timur Indonesia, di follow semua updatean kegiatan dan program-program dari teman-teman akan dilakukan di situ semuanya ya. Sekali lagi sukses untuk kegiatannya minggu depan. Menjelang Hari Guru juga ya, 25 November. Dan pastinya untuk Anda smart listener, terima kasih sudah membersamai obrolan kami di 1 jam ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan yang tidak kalah menarik bersama dengan komunitas-komunitas lainnya.